Selamat datang di podcast Edukasi Ekspor Kelompok 4. Bersama saya Fasya Razika Ahmad dengan NIM 175 dan saya Nurdila Zaratunisa dengan NIM 173. Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih? Oke, kita di sini bakal ngobrol santai tentang ekspor dan kepabeanan, mulai dari pengertian, dokumen, dan tantangan apa aja sih yang bikin kita bingung. Oke, tentunya karena pembahasan banyak banget, kita nggak akan berdua doang di sini. Nanti kita akan ditemenin oleh teman-teman yang lain untuk membahas satu persatu. Stay tune. Halo, saya Aisyah Zahra Kurniawan NIM 168. Saya Andinda Melanda Syarifah dengan NIM 169. Hari ini kita bakal bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas mengenai dasar ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan jual beli dari dalam negeri ke luar negeri secara legal. Benar, barang yang diekspor harus melalui sistem bea cukai dan melalui sistem PRB. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut lagi nih. Apa tujuan ekspor? Ekspor salah satunya adalah mendatangkan devisa dari suatu negara dan memperluas pasar produk. Selain itu juga bantu meningkatkan daya saing antar negara. Halo semua, perkenalkan nama saya Rofi Setiawan dengan NIM akhir 142. Buat hari ini kita mau bahas apa nih Fasya? Oke, selanjutnya kita bakal bahas manfaat ekspor. Yang pertama, manfaat ekspor itu sendiri dapat meningkatkan omset, lalu juga dapat membuka akses pasar global. Nah, terus keuntungannya buat negara itu bisa ningkatin distribusi produk nasional dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Oke, untuk prosesnya itu sendiri kayak gimana sih? Yang pertama, kita tuh jangan lupa untuk cari buyer, lalu kita juga jangan lupa untuk membuat kontrak dagang, lalu kita harus menyiapkan barang dan dokumennya. Nah, setelah dokumennya lengkap, kita harus ajukan PB lewat sistem CISA. Lalu Bea Cukai akan verifikasi. Nah, jika sudah oke, barang bisa langsung dikirim. Halo semuanya, kenalin namaku Gabriel dengan NIM 171. Nah, sekarang kita mau bahas apa aja nih, Nin? Nah, sekarang kita tuh mau bahas biasanya Indonesia tuh mengekspor barang apa aja sih? Kalau ngomongin Indonesia ya banyak banget yang diekspor. Jadi mulai dari karet, kopi, kakao, sarang burung walet, hingga produk-produk tekstil juga. Nah, biasanya tuh di negara tujuan mana? Coba. Nah, biasanya Indonesia negara utamanya yaitu ada Amerika, ada Jepang, ada India, dan juga negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Terus kira-kira alurnya tuh susah nggak sih untuk mengekspor keluar tuh? Kalau itu sih tergantung itu ya negaranya masing-masing. Misal ke Singapura itu biasanya ada regulasinya sendiri, di Cina juga ada regulasinya sendiri. Jadi kita harus perlu riset pasar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakal bahas tentang apa nih, Sya? Sekarang kita akan bahas mengenai dokumen ekspor. Ini penting banget karena dokumen yang salah akan mengalami barang gagal kirim. Nah, dokumen wajib yang akan disiapkan oleh ekspor impor yang pertama ada invoice, ada packing list, ada kontrak dagang, surat jalan, dan bill of lading. Nah, surat untuk ekspor ke negara tertentu kita juga butuh SKA atau surat keterangan asal loh. Terus ada juga yang namanya PB. PB adalah pemberitahuan ekspor barang. Itu bisa diajukan melalui bea cukai ke CISA. Nah, tanpa PEB, barang itu sulit untuk keluar dari pelabuhan. Maka untuk ekspor, untuk para eksportir wajib untuk mengisi dengan sesuai. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang jenis pembayaran. Nah, untuk ekspor itu sendiri kita nggak cuma soal kirim barang, tapi kita juga harus membayar. Untuk sistem pembayaran itu sendiri kita juga harus ada kesepakatannya bersama-sama. Nah, untuk sistem pembayaran itu sendiri ada apa aja sih? Nah, yang paling aman adalah sistem pembayaran letter of credit, di mana salah satu buyer yang tidak bayar tuh bisa dijamin oleh bank. Nah, selain itu juga ada advance payment dan juga open account dan masih banyak lagi deh untuk sistem pembayarannya. Makin aman metode pembayaran itu biasanya makin rumit, tapi biasanya itu terjamin dan pilihannya yang untuk pemula yaitu letter of credit. Oke, jadi yang terakhir yaitu kita ada pembahasan tentang peran Bea Cukai dan tantangan ekspor. Nah, apa sih itu Bea Cukai? Nah, Bea Cukai itu dia kayak semacam gerbangnya gitu loh untuk kayak barang-barang masuk ke dalam negeri gitu. Jadi kayak semua apapun ekspor harus lewat Bea Cukai. Nah, tugasnya Bea Cukai lainnya itu juga buat untuk mengecek dokumen, cek barangnya juga kalau perlu, dan memberikan izin ekspor tersebut. Dan Bea Cukai juga dapat untuk memfasilitasi UMKM yang mau ekspor. Nah, tantangan ekspor juga ada banyak nih, seperti kayak biaya logistik yang tinggi, terus biaya dokumen yang juga kadang tinggi, dan fasilitas-fasilitas yang banyak yang belum merata.
Nah, tapi asal kita tahu prosedurnya, kita udah belajar cara-caranya, ekspor itu gampang kok. Jadi jangan takut ekspor. Itu bahasan lengkap kita tentang ekspor dan kepabeanan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih udah nonton. See you, my people.